Bab 2753. Bukan dia yang dulu. Dengan munculnya pedang menjalani kebenaran itu, medan tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat melihat pembakaran jiwa wanita bergaun putih, bayangan dan lainnya mundur berulang kali, terlihat bahwa mereka sangat ketakutan. Warrior yang sangat ketakutan sehingga dia langsung menggunakan pedang domain untuk menekan api pada wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih melirik warrior yang lalu menatap pedang menjalani kebenaran. Dalam sekejap, dia naik ke langit dengan pedang. Tapi di sekelilingnya, nyala api perlahan menghilang. Semua orang melihat ke atas. Di langit, pedang menjalani kebenaran tiba-tiba turun. Segera, di mata publik, dua cahaya pedang, seperti dua meteor yang terbakar, saling bertabrakan dengan cara yang paling hebat. Bang! Di ruang di atas kepala semua orang, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, dan semua orang di lapangan mundur dengan cepat. Pedang energi yang bergetar terlalu mengerikan. Tapi segera, ruang menjadi tenang. Setelah beberapa saat, seorang wanita jatuh dari udara. Ini wanita bergaun putih. Di bagian belakang wanita bergaun putih, darah itu seperti aliran kecil mata air. Sekitar 100 kaki di atas kepala wanita bergaun putih itu, pedang menjalani kebenaran itu jatuh lurus ke bawah. Melihat adegan ini, wajah warrior yang sangat berubah dan bergegas ke wanita bergaun putih. Dengan tangan kanannya, dia menghentikan pinggang wanita bergaun putih dan mengirimkannya langsung ke pagoda Hongmeng. Warrior yang mengangkat kepalanya dan pedang menjalani kebenaran telah sampai di kepalanya. Warrior yang memutar lehernya dan pedang hitam muncul di tangannya. Pedang pemakaman maut taklukkan pedang Valen. Kali ini, dia ingin melihat apakah pedang pemakaman maut bisa menahan pedang menjalani kebenaran itu. Warrior yang menghentakkan kaki kanannya. Bang! Ruang di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping. Dia sendiri, bagaimanapun, naik ke langit dengan pedang. Di mata banyak orang, pedang warrior yang tertancap di ujung pedang menjalani kebenaran. Kedua belah pihak sangat kuat, tidak menyerah satu sama lain, dan saling berhadapan langsung. Begitu kedua pedang bersentuhan, suara tajam terdengar di lapangan. Suara ini mengejutkan gendang telinga semua orang di lapangan, dan yang pertama, warrior yang berdarah dari 7 lubangnya. Klik. Saat itu, suara Sondi Dao yang renyah terdengar di lapangan. Pedang itu retak. Semua orang melihat kedua pedang itu, dan wajah Swordy Jian dan yang lainnya tiba-tiba menjadi suram. Karena yang hancur adalah pedang pemakaman maut. Bang! Pada saat ini, warrior yang jatuh dari udara, dan pedang menjalani kebenaran itu tidak mengejar, tetapi berbalik dan menghilang di ujung langit. Di udara, Swordy Jian dan yang lainnya buru-buru menangkap warrior yang. Pada saat ini, warrior yang ditutupi dengan bekas luka pedang. Pedang itu seperti memotong warrior yang. Itu sangat mengejutkan. Di kejauhan, Sado tidak akan melewatkan kesempatan ini, akan mengambil gambar. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba datang dari kanan. Sado itu tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, bayangan Taois telah datang kepadanya. Pada saat yang sama, kepalan tinju telah diledakkan di kepalanya. Sado juga mengepalkan tinjunya dan meledakkannya. Bang! Bayangan Taois dapat dibagi dengan satu sentuhan, terpisah ratusan kaki. Di seberang Sado, ada seorang wanita, yang sama dengan Nela Yang. Ketika dia melihat Nela Yang, Sado itu berkata dengan suara muram. Sialan! Baru saja, Bos Valen bergerak, yang merupakan waktu terbaik baginya untuk menyelesaikan masalah warrior Yang dan kota Wanji. Namun, dia tidak menyangka keluar seorang Neya yang di tengah jalan.
Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari ruang di depannya, cepat kembali. Itu suara pria misterius itu. Mendengar suara ini, Shadow yang masih ragu-ragu segera berbalik dan menghilang bersama kerumunan. Datang dengan cepat dan kembali dengan cepat. Dalam waktu singkat, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Nella yang tidak mengejarnya. Dia melihat tinjunya, yang hitam hangus. Dia melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat terdiam, dia menoleh ke Irene dan yang lainnya tidak jauh. Pria ini tidak sederhana. Buat bocah itu pulih dengan cepat. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Di sisi lain, pertempuran antara tanah eskatologi dan lainnya dan Tako dan Denskiki telah berhenti. Tepatnya, dua gadis Denskiki telah bergegas keluar dari pengepungan mereka. Ini juga alasan sebenarnya mengapa bayangan itu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu kedua wanita itu bergegas kembali, ditambah Nella yang mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur dengan cepat. Di langit berbintang, orang misterius memperhatikan dengan seksama di kejauhan dan memikirkan sesuatu dengan sangat lama. Pada saat ini, pohon di sampingnya, Winasu, tiba-tiba berkata, kedua wanita ini terlalu kuat. Jika kamu tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya, aku tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan mereka. Orang misterius berbisik, aku hanya ingin menahan mereka, tetapi tidak ingin membunuh mereka. Bahkan warrior yang, aku tidak ingin membunuhnya kecuali terpaksa. Kenapa? Winasu bingung. Samu dan yang lainnya juga melihat orang misterius itu. Orang misterius berkata pelan, jangan lupa. Musuh mereka warrior yang adalah kita, tetapi itu juga Valen. Cepat atau lambat, mereka akan melawan Valen. Kenapa tidak bergandengan tangan? Samu tiba-tiba bertanya. Orang misterius itu menggelengkan kepalanya, kita bukan orang sekelas. Selain itu, aku membutuhkan leluhur elf. Samu berkata dengan suara yang dalam, jika kamu melepaskan nenek moyang elf dan bergandengan tangan dengan mereka, kamu pasti akan bisa melawan Valen. Warrior yang bukan hanya dia seorang, melainkan seluruh alam semesta 3 dimensi, dan juga mendapat bantuan dari para master seperti Denskiki dan Tako. Dapat dikatakan bahwa jika bergandengan tangan dengan warrior yang bukan tidak mungkin untuk melawan Valen itu. Orang misterius menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu memandang masalah ini terlalu ringan. Dengan itu, dia menunjuk ke atas jarinya, jika kita bergandengan tangan dengan warrior yang sekarang, dia akan turun dari awan dan semua orang akan mati. Tidak ada perang, tanya Samu. Orang misterius berbisik, tahukah kamu siapa Shadow itu? Namanya Yan Joyan. Menurut tingkat alam semesta 3 dimensi kita, dia termasuk alam takdir yang sebenarnya, dan juga puncak dari alam takdir. Namun, dia telah ditekan oleh wanita selama bertahun-tahun lamanya, sampai sekarang tubuh utamanya tidak berani muncul dengan alam semesta 4 dimensi. Bahkan pada masa jayaku. Winasu berkata dengan suara yang dalam, apakah akan selalu seperti ini? Orang misterius itu menggelengkan kepalanya, tunggu kesempatan yang paling tepat. Kapan waktu yang terbaik? Kaisar Li bertanya dengan suara berat. Orang misterius berbisik, kami, warrior yang, mereka alam semesta 4 dimensi. Lihat siapa di antara kami bertiga yang tidak bisa tahan lagi dan tidak mencarinya bertarung terlebih dahulu. Ia menatap langit berbintang. Jika tebakanku benar, apapun yang dia rencanakan, itu akan segera datang. Dia mungkin sedang menunggu elf. Seharusnya begitu. Dari awal, dia memaksa roh baik dan roh iblis tumbuh pesat. Sesuai keinginannya, roh iblis telah pulih 70% atau 80% dari aslinya. Dan roh baik, aku kira itu akan segera.
Ketika roh baik dan roh iblis pulih sepenuhnya, itu akan berakhir. Winasu berkata dengan suara yang dalam, dia meminta pohon ilahi dari tubuh utamaku, yin dan yang tertinggi, dan jantung dan dada hari itu. Sekarang dia menginginkan kebaikan tertinggi yang mungkin adalah kejahatan terburuk. Apa yang ingin dia lakukan? Orang misterius menyilangkan tangan di depannya. Ketika roh baik dan roh jahat pulih sepenuhnya, kita akan tahu. Pada saat ini, shadow itu tiba-tiba muncul di depan orang-orang misterius itu. Shadow itu bergumam, nanti kamu bisa menahan beberapa wanita itu. Orang misterius menggelengkan kepalanya, tidak ada artinya mengatakan ini. Ayo pergi dan cari tempat untuk membahas hal berikutnya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi bersama orang banyak. Di situ, shadow itu terdiam lama, dan akhirnya mengikuti kota Wanji. Saat ini, kota Wanji telah pulih dari ketenangannya, tetapi suasana di seluruh kota masih sangat berat. Karena hidup dan mati warrior yang tidak diketahui. Bahkan dikatakan bahwa warrior yang telah jatuh. Dapat dikatakan bahwa kota Wanji saat ini mulai panik lagi. Di luar aula, ada lebih dari 20 penguasa alam takdir yang berdiri. Pertama, ini adalah Swordy Jian. Saat ini, 20 orang ini sedang menunggu. Tentu saja, mereka terlihat serius. Karena begitu berita jatuhnya warrior yang datang, seluruh kota Wanji akan runtuh dalam sekejap. Warrior yang stabil di Wanji. Aula itu kosong. Di pagoda Hongmeng. Berbaring di panggung kenaikan, di sebelahnya adalah Shiro, Shila King dan Pharaoh Ding. Tidak jauh di sebelah kanan warrior yang terletak wanita bergaun putih. Di sekitar warrior yang banyak energi ungu kosmik berkumpul. Selain energi ungu kosmik, ada juga energi hitam dan berbagai macam energi spiritual. Dengan perbaikan energi hitam ini, luka pedang pada warrior yang mulai perlahan pulih. Tapi, sangat lambat. Dibandingkan dengan masa lalu, itu sangat berbeda. Tentu saja, tidak seperti sebelumnya. Kali ini adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh pedang menjalani kebenaran. Ketika melihat bahwa cedera warrior yang berangsur-angsur pulih, semua orang di lapangan merasa lega. Pharaoh Ding merasa lega karena ada banyak orang yang menunggu kabarnya di luar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya seluruh kota Wanji jika warrior yang benar-benar jatuh. Ya, bangun. Ketika warrior yang membuka matanya, Shiro langsung melompat, kedua cakar kecilnya memeluk leher warrior yang dengan erat, dan kepalanya terus-menerus mengusap dagu warrior yang menyeringai, bocah kecil. Dengan itu, dia perlahan berdiri dengan Shiro di pelukannya. Dia melirik gadis-gadis itu dan berkata sambil tersenyum, membuat kalian khawatir. Shila King menggelengkan kepalanya sedikit, bagus kamu apa-apa. Warrior yang mengangguk, lalu dia melihat luka-lukanya, saat ini tubuhnya masih dipenuhi bekas pedang. Sungguh pedang yang kuat. Wajah warrior yang berangsur-angsur menjadi serius. Tepat sebelumnya, ketika dia dipaksa untuk mengambil pedang Bos Valen, dia menemukan bahwa kekuatan wanita itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Namun, kali ini, panennya bisa dibilang sangat besar. Dengan mengambil pedang, ia menemukan arah baru dalam aspek ilmu pedang. Itu kalimat yang sama. Setiap kali dia dikalahkan, dia bisa mengetahui apa kekurangannya dan dikalahkan oleh Valen. Wawasan ini lebih mendalam. Setelah banyak berpikir, warrior yang menoleh untuk melihat wanita bergaun putih dan berkata, apakah dia baik-baik saja? Wanita bergaun putih membuka matanya dan menatap kosong ke arah langit berbintang. Tidak ada yang berbicara. Tak lama kemudian,
Wanita bergaun putih berbisik, dia benar-benar berani membunuhku. Dia tidak sama seperti dulu, apalagi aku yang dulu. Bersambung.